menuju kepada bulan suci Ramadan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Puncak dari segala amal adalah Lailatul Qadar, dan kita mengejar itu berhari-hari, berbulan-bulan menanti menunggu ketika dia datang. Kerinduan menetes air mata orang beriman menyambutnya. Marhaban ya Allah. Marhaban diambil dari kata marhaba, hati yang lapang. Lapang hati kami menerima Ramadan. Lapang jiwa kami menerima Ramadan. Lapang dada kami menerima Ramadan. Karena kami memang sudah lama merindukannya. Yang kami minta pun datang. Disitulah kesempatan untuk beramal. Apa saja amal-amal yang akan kita isikan di bulan yang agung dan mulia itu? Banyak sekali amal. Kalau mau dihitung tak terhitung jumlahnya. Tapi kalau mau kita pilih amal yang besar-besar, setidaknya ada 5 amal. Mari kita siapkan. Mari kita siapkan fisik mental kita untuk mengisi bulan yang penuh dengan ampunan, rahmat, maghfirah, barakah, itqu minan nar. Yang pertama kita isi bulan itu dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumus syiyam. Syiyam, padanan kata syiyam adalah imsak. Imsak artinya menggenggam. Mari kita genggam tenggorokan sampai tidak menetes satu tetes air pun walaupun halal. Mari kita genggam mata tidak melihat yang haram. Mari kita genggam telinga tidak mendengar perbuatan maksiat. Mari kita genggam bisikan hati, lintasan pikiran senantiasa dijaga kecuali daripada yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sanggup menahan makan, menahan minum. Man lam yada qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata-kata palsu, tipu, dusta, bohong, wal amal bihi, siapa yang tidak meninggalkan perbuatan tipu, dusta, bohong, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak berhajat, Allah tidak akan berikan balasan. Bi ayyada ta'amahu, dia tahan makannya, wa syarabahu, dia tahan minumnya, Allah tidak berikan balasan karena dia tidak menahan lidah, mata, telinga, tangan dan kaki. Oleh sebab itu mari kita isi dengan syiyam. Tapi ada sebagian manusia ini matanya bersih, telinganya bersih, lidahnya bersih, otaknya bersih, bukan karena dia tahan, karena memang dia tertidur pulas pagi, petang, siang dan malam. Ini perbuatan batil, ini perbuatan tidak benar. Ada pun hadis yang mengatakan naumus shaim huwal ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ini hadis dhaif, hadis lemah. Hadis dhaif boleh dipakai untuk motivasi fadhail amal, tapi hadis dhaif mau dipakai untuk motivasi tidur siang tidak benar. Ini merusak citra Islam. Segala semangat jihad dilakukan pada siang Ramadan. Kita mengenal ada yang dinamakan dengan perang Badar. Badar terjadi kapan? Badar terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Jarak antara Masjid Nabawi, jarak antara Al-Madinah Al-Munawwarah dengan lokasi perang Badar 150 km ditempuh oleh Sayyidina Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan menunggang kuda, keledai, unta. Mereka berjihad fisabilillah pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Ramadan bukan bulan tidur siang, Ramadan bukan bulan santai. Terjadi perang besar, penaklukan Spanyol dipimpin oleh panglima perang bernama Tariq bin Ziyad. Dia teriakan Allahu Akbar. Kalau kalian serang, kalian akan mati syahid. Kalau kalian mundur, kalian akan mati konyol. Dan ditaklukkanlah Spanyol 7 abad lamanya. Ini penaklukan itu pun terjadi pada bulan suci Ramadan. Mesir mengabadikan kota dengan nama Ashir min Ramadan, kota 10 Ramadan, 10 hari Ramadan. Kaum muslimin di Mesir berhasil mengusir tentara Israel laknatullah alaihim ajma'in dari provinsi Ismailia. Kapan itu terjadi? Pada bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan Republik Indonesia, negeri yang kita cintai, gemah ripah long jenawi, untayan zamrud katulistiwa, tongkat dan batu jadi tanaman. Negara tercinta Republik Indonesia. Apakah kita punya kenang-kenangan nostalgia dengan Ramadan? 17 Agustus 1945 itu terjadi pada bulan suci Ramadan.
Mari kita ingatkan anak kita, remaja kita, anak-anak muda kita yang membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah orang yang sedang berpuasa. Presiden Soekarno sedang berpuasa, Bung Hatta sedang berpuasa, yang menaikkan bendera Sangsaka Merah Putih sedang berpuasa. Semangat orang berpuasa, itulah doa orang-orang yang berpuasa, itulah yang membuat negeri ini merdeka. Kemerdekaan negeri ini berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu tertulis di dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negeri ini ditegakkan atas nama Allahu Akbar, diteriakkan oleh orang yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, bukan orang yang tidur lelap. Maka pengkhianatan terbesar terhadap ajaran Islam ketika tidak mengakui Allah di negeri yang diperjuangkan atas nama Allah. Amal kedua yang kita isi di bulan ini adalah qiyam. Yang pertama siang, yang kedua qiyam di waktu malam. Selama ini tidur lelap, pulas. Tapi di bulan-bulan yang sudah penuh dengan kehormatan, kemuliaan, rahmat, barakah dan ampunan, man qama Ramadan, siapa yang melaksanakan qiyamul lail Ramadan imanan wa ihtisaban, tidak ada yang diinginkannya melainkan ampunan dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan Allah dari dosa-dosanya yang lain yang lampau. Mari kita isi dengan salat tarawih, salat witir. Tidak bisa mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rakaat pertamanya 2 juz 4 lembar surat Al-Baqarah. Rakaat keduanya surat Ali Imran pada masa Abu Bakar Siddiq. Kemudian pada masa Umar bin Al-Khattab diangkatlah seorang imam bernama Ubay bin Ka'ab. Lalu bacaan itu dipersingkat menjadi 1 juz 1 malam dengan jumlah tarawih 23 rakaat. Maka di masjid yang kita cintai, masjid tertua di Pekanbaru, masjid ini menjadi saksi sejarah bahwa negeri ini didirikan atas nama Allah, didirikan atas nama Masjid Rumah Allah. Bukan hanya sekedar masjid yang mulia, tapi juga masjid ini tetap melaksanakan 1 juz setiap 1 malam Ramadan. Mari datang, ramaikan, isi malam-malam kita dengan tegak, dengan sujud, dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahmid, dengan doa, dengan salawat. Jangan biarkan malam berlalu tanpa makna. Jangan biarkan malam berlalu dengan mata terpejam karena tidur panjang. Kita isi dengan qiyam, witir, tahajud, munajat, salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, salat sunat hajat, salat sunat istiqarah, salat sunat tasbih. Berbagai macam kita mintakan kepada Allah di malam-malam Ramadan. Amal ketiga yang kita isikan di bulan ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, syahrul Quran. Mari mulai kita perbaiki bacaan Al-Quran kita. Negeri ini negeri Melayu, bumi lancang kuning, identik dengan Islam. Islam adalah Al-Quran. Al-Quran menjadi pedoman hidup. Dan kita mulai raibafi hudan, pedoman hidup orang beriman. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Imam Muhammad bin Idris yang lebih populer dengan Imam Syafi'i rahimahullah meninggal tahun 204 Hijrah di Mesir, mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 60 marah, 60 kali khatam. Yang mengaku bermazhab Syafi'i jangan hanya fanatik mengaku-ngaku saja, ikuti amalan Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran. Imam Ahmad bin Hanbal salat dari Isya sampai subuh, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud. Ditanya oleh Imam Syafi'i, apa yang kau lakukan wahai Ahmad bin Hanbal? Wahai Hanbali, apa yang kau lakukan? Imam Hanbali menjawab, aku mengkhatamkan Al-Quran dalam tahajudku. Mari kita ukur diri kita dengan para ulama salafus saleh. Kita siapkan Al-Quran. Bila mata tak sanggup membaca huruf yang kecil, beri yang besar. Bila sudah menghatam setiap tahun, beli Quran dengan terjemah. Terjemahnya sudah paham, beli tafsirnya.
terus anak menantu cicit andai tolan sahabat kita didik. Al-mahiru bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran, ma'as samaratil kiramil bararah, dia akan dibangkitkan bersama malaikat. Tengok kiri kanan depan belakang atas bawah malaikat. Mengapa aku bangkit bersama malaikat? Mengapa aku bersama malaikat? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Walladzi yaqra'ul Quran, orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'ta, terbata-bata, wa huwa alaihi syaq, berat. Karena memang huruf Al-Quran tidak ada dalam huruf kita, tidak ada huruf Ain, tidak ada huruf Allah, tidak ada huruf Ta, tidak ada huruf Ain dalam bahasa kita. Yang berat, tapi dia tetap membaca falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala membaca Al-Quran. Yang kedua, pahala tetap istiqamah bersemangat membaca Al-Quran. Jangan pernah berkecil hati. Jadikan bulan ini target dari awal. Aku akan siap, saya akan qiyam, saya akan khatamkan Al-Quran. Amalan ketiga yang kita isikan di bulan ini, alternatif bagi yang tidak mampu untuk tegak berlama-lama, badan sudah tua, untuk membaca Al-Quran berlama-lama, mata pun sudah layu, untuk duduk berlama-lama, sakit kaki pun tiba. Maka ada amal yang tidak perlu duduk, yang tidak perlu tegak, tidak perlu membaca. Pejamkan mata, baringkan tubuh, ucapkan tasbih. Afdalu dzikri, seafdal zikir la ilaha illallah. Adakah batasannya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, uzkurullah, berzikirlah dengan Allah, zikran katsira, sebanyak-banyak zikir. Tapi kalau cerita banyak, kita merasa sedikit sudah banyak, lalu kemudian merasa sudah banyak, tidak lagi beramal. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau membatasi zikir sebelum tidur, mereka baca tasbih 1000 kali. Begitu disebutkan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, Al-Fuqadah, 1000 simpul tadi, 1000 tasbih sebelum tidur malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, tsaqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Berbanyak salawat. Man shalla alayya salatan, sampai berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa uttat anhu 10 sayiat, Allah tutupi 10 kesalahan, wa rufi'at lahu 10 darajat, Allah naikkan 10 tingkatan kemuliaan darajat di sisi Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hati diberikan Allah kelapangan, wa min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidup diberikan Allah solusi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah jalan, diberikan Allah rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Perbanyak istighfar. Yang paling afdal sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dibaca pada waktu subuh, andai mati pada siang, tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Andai dibaca pada waktu petang, mati di waktu malam, tidak ada perantara antara dia dengan surga kecuali kematian. Begitulah Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang banyak beristighfar, berzikir. Alladzina yadhkurullah, mereka banyak berzikir qiyam, waktu tegak, waktu qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring, diamnya, fikir, geraknya, zikir. Kalau mulutnya bergerak, yang keluar dari mulutnya zikir, bukan kesia-siaan, bukan kehampaan. Itulah orang-orang yang menghargai Ramadan. Tidak ada riba, tidak ada gosip, tidak ada namimah. Yang keluar dari mulutnya la ilaha illallah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di hadapan Allah. Maka perbanyak zikir. Saudari-saudari, istri, anak perempuan kita yang tidak bisa puasa, mana keadilan Allah? Suami saya bisa baca Quran, suami saya bisa tahajud witir, mana keadilan
hamil, anak perempuan kita, adik perempuan kita, istri kita, ibunda kita yang tidak bisa berpuasa, pesankan kepada mereka. Selesai sholat Jumat ini sampaikan kabar gembira kepada mereka. Ada amal yang lebih besar, ada amal yang lebih hebat. Apa dia? Antufariqad dunya wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Kau mati meninggalkan dunia, lidahmu dalam keadaan basah, bukan karena makan, bukan karena riba, bukan karena gosip. Lidahmu dalam keadaan basah bi dzikrillah, karena banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amal kelima yang terakhir, siyam sudah, qiyam sudah, Quran sudah, zikir sudah, ditutup dengan salat. Siapkan bukaan puasa untuk anak yatim, fakir miskin. Buatkan budget makanan 2 kali lipat daripada biasanya. Bukan untuk nafsu kita, bukan dijadikan bulan ini sebagai bulan kuliner, bukan untuk memperturunkan hawa nafsu. Seteguk 2 teguk air, sebutir 2 butir korma, hilanglah hawa nafsu. Mana hawa nafsu siang tadi? Hilang. Kita buat makanan banyak, berbagi kepada fakir miskin. Inilah yang akan kita bawa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau masak banyak, yang kau makan banyak, fa'afnaita, busuk menjadi sampah. Wa malabista fa'afnaita, yang kau pakai lapu. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan ini sebagai Ramadan terakhir, kita jadikan ini sebagai bulan terakhir, kita jadikan ini sebagai hari terakhir, sehingga setelah hari ini kita akan mati menghadap Allah. Andai masih hidup setelah ini, berarti Allah masih perkenankan kita beramal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر ما ظهر منها رمضان من بلدنا هذا خاصة ومن كل المسلمين عامة. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المظلومين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا ومن مشارق الأرض إلى مغاربها. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.